Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Nah, kendaraan ringan yang dimaksud adalah minibus beroda 4 atau mobil. Jadi, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadek Yudi Wirawan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha eh, dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknologi Industri dengan mengambil program studi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 21150710007. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Nah, yang pertama yaitu pastinya sebelum kita melakukan servis kendaraan, kita akan memilih bengkel bengkel yang apa? Yang berkualitas dengan harga terjangkau gitu. Jadi di dalam masyarakat terdapat berbagai bengkel mobil dengan sebutan nama yang berbeda-beda seperti bengkel servis kendaraan, bengkel pemeliharaan kendaraan, bengkel perawatan, eh, bengkel sporing dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan dari berbagai jenis bengkel tersebut bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri ini merupakan gambaran dari bengkel umum dan juga yang paling sebelah kanan. Nah, untuk yang gambar tengah-tengah ini merupakan bengkel umum ya yang biasa kita jumpai di jalan-jalan gitu. Oke, selanjutnya adalah sistem pemeliharaan, di mana definisinya itu menurut Anthony Corder pada tahun 1980, pemeliharaan merupakan suatu kombinasi dari setiap tindakan untuk melakukan dan menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini meliputi perawatan atau maintenance dan perbaikan atau repair, atau bisa juga disingkat dengan MNR. Nah, secara umum itu pemeliharaan terdiri dari dua macam, yakni pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana. Di mana pemeliharaan terencana itu meliputi pemeliharaan untuk pencegahan dan pemeliharaan korektif. Dan tak terencana atau pemeliharaan darurat jika kerusakan terjadi sewaktu-waktu, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada tujuan pemeliharaan atau perawatan berkala pada kendaraan. Nah, tujuan pemeliharaan ini dengan dilakukannya servis secara teratur pada kendaraan akan didapatkan beberapa keuntungan, yaitu keamanan dan keselamatan semakin teliti, kemudian keamanan dan keselamatan operasional kendaraan akan semakin pasti dan terjamin. Nah, banyak pekerjaan kontrol yang didiagnosa yang harus dikerjakan pada servis kendaraan. Kelalaian pada pengontrolan itu akan dapat meningkatkan jumlah resiko gangguan dan kerusakan yang tidak dapat diperkirakan. Penting untuk diketahui bahwa kekurangan pekerjaan pengontrolan pada saat servis kendaraan dapat mengakibatkan kecelakaan yang serius. Nah, minimal kendaraan tersebut bisa mogok di tengah perjalanan. Seperti pada ilustrasi pada slide, ini merupakan kendaraan yang mogok dan di sebelahnya merupakan apa? Kecelakaan yang terjadi akibat gangguan pada eh, apa?
pada mesin begitu. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan unjuk kerja dan kenyamanan yang optimal. Nah, kendaraan yang di diservis secara berkala dengan rutin itu hanya dapat menunjukkan kenyamanan yang optimal. Nah, pada gambar ini merupakan apa namanya, kendaraan dengan diilustrasikan kendaraan yang diservis secara maksimal dan di sebelahnya itu tidak maksimal gitu teman. Oke, selanjutnya yaitu jangka waktu servis kendaraan. Nah, servis kendaraan berikut spesifikasi kendaraan dari pabrik pembuatnya. Hal ini dapat diketahui dari modul manual atau perhatian atau informasi lewat komputer yang dikeluarkan oleh pabrikan. Jadi pembuat kendaraan tersebut yang berisikan perhatian, cara mempersiapkan dan juga menggunakan eh, kendaraan tersebut. Jadi secara umum kendaraan yang akan diservis berdasarkan beberapa persyaratan ya. Nah, sebelum itu ada juga servis kecil yang dilakukan setelah kendaraan menempuh perjalanan setiap 5.000 sampai 10.000 kilometer. Dan juga servis besar itu dilakukan setelah kendaraan menempuh perjalanan 10.000 sampai 20.000 kilometer. Atau minimal itu sekali per tahun begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan operasi yang khusus di kondisi berat itu jika kendaraan dioperasikan pada kondisi berat misalnya pada daerah yang berdebu, berlumpur dan jalanan yang kasar seperti di daerah pegunungan ataupun pantai, jangka waktu pemeliharaan atau perawatan servis berkala menjadi lebih pendek dibandingkan dengan pemeliharaan kendaraan yang dioperasikan dengan kondisi normal. Nah, sebagai contoh, pada kendaraan yang dioperasikan di daerah berdebu, saringan udara perlu dibersihkan lebih sering ketimbang yang yang dioperasikan di kondisi normal begitu. Juga apabila kendaraan sering berjalan di jalan yang jelek, komponen sasis pada kendaraan tersebut harus dirawat dan diperiksakan lebih sering. Demikian juga pada kendaraan yang melintas atau menyelam di dalam air. Sasis dan sasis kendaraan dan bantalan roda harus dilumasi dengan pelumas atau vet ya, yang karena air dapat masuk ke tempat-tempat yang dilumasi tersebut begitu. Jadi tahap-tahap pelaksanaan pemeliharaan itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu persiapan, kemudian pelaksanaan pekerjaan, tes jalan dan kontrol akhir, dan yang terakhir pembersihan dan penyerahan kendaraan kepada customer. Jadi langkah pertama persiapan itu untuk menentukan siapa mekanik yang akan mengerjakan dan siapa yang mengontrol begitu. Jadi untuk mencatat data kendaraan pada form atau lembar daftar kerja servis, kemudian menyiapkan modul manual, dan juga menyiapkan tempat kendaraan yang akan diservis begitu. Yang kedua yaitu pelaksanaan pekerjaan. Jadi jika jika terjadi kerjasama antara beberapa orang mekanik, tugas-tugas tersebut perlu dibagi seperti itu. Jadi pelaksanaan pekerjaan itu adalah bagian dari mekanik tersebut. Nah, yang ketiga adalah tes jalan dan kontrol akhir. Nah, pada kontrol tersebut terlebih dahulu apakah tidak ada alat yang tertinggal seperti itu teman-teman di dalam kendaraan atau ruang mesin. Kemudian mengecek
dengan cermat peningkatan dan sambungan-sambungan yang terdapat pada bagian-bagian yang telah dikerjakan begitu. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari kontrol akhir begitu. Nah, yang terakhir pembersihan dan penyerahan kendaraan. Jadi kendaraan itu harus keluar dari bengkel itu lebih bersih dan harum daripada waktu masuk ke dalam bengkel gitu teman-teman. Jadi seperti ilustrasinya seperti pada gambar di slide bisa kita lihat. Oke, selanjutnya yaitu nah berikut merupakan jadwal perawatan berkala. Nah, jadi pada jadwal ini saya ambil contohnya servis berkala Toyota Avanza begitu teman-teman. Jadi biasanya pada bengkel resmi itu menggunakan jadwal servis berkala ini seperti yang pada slide ini, teman-teman. Nah, biasanya pada bengkel umum itu jarang menggunakan eh, lembar jadwal perawatan ini. Nah, selanjutnya yaitu perawatan berkala sistem pelumasan dan sistem pendingin. Oke, jadi sebenarnya apa sih fungsi dari pelumasan itu? Nah, berikut beberapa fungsinya, teman-teman, yaitu yang pertama memperkecil gesekan hingga mengurangi keausan, kemudian mendinginkan komponen, ya, yang komponen yang panas tersebut dia berpindah ke oli begitu, teman-teman. Jadi ketika mesin tersebut panas, maka oli yang mengalir di sampingnya itu akan panasnya itu akan berpindah ke oli begitu. Nah, kemudian sebagai perapat, nah misalnya antara ring piston itu dengan dinding silinder itu kan terdapat celah. Nah, atau pelumaslah yang akan merapatkannya begitu. Dan yang terakhir sebagai pembersih dari keausan bidang lumas gitu. Nah, eh, jenis-jenis pelumasan atau macam-macam sistem pelumasan itu ada dua. Jadi yang pertama itu pelumasan campuran dan pelumasan tekan. Pelumasan campuran itu biasanya digunakan pada mesin stasioner 2 tak yang kecil dan kendaraan ringan seperti Vespa, Yamaha, atau Suzuki begitu. Jadi sifat-sifat pelumas campuran itu yang menonjol itu adalah selalu menggunakan oli baru karena oli yang tercampur bensin itu ikut terbakar, teman-teman. Jadi oli itu bercampur dengan bahan bakar begitu. Nah, kemudian timbul polusi dari gas buang. Nah, jadi pada knalpot kalau yang menggunakan pelumas campuran itu biasanya di knalpotnya itu keluar asap gitu. Kemudian pemakaian oli boros begitu. Jadi itu merupakan ciri-cirinya begitu. Nah, selanjutnya itu adalah pelumas tekan. Jadi sifat yang menonjol pada pelumas tekan itu adalah pelumasan kontinu ya yang teratur dan merata. Kemudian digunakan pada motor bensin dan diesel yang 4 tak atau bisa juga motor diesel yang 2 tak, teman-teman. Jadi pelumas tekan ini sudah bisa digunakan pada motor 4 tak gitu. Kemudian oli perlu diganti pada kurun waktu tertentu. Pada umumnya motor bensin itu diganti setiap 10.000 km dan pada motor diesel itu diganti setiap 5.000 km. Jadi setengahnya dari motor bensin begitu. Selanjutnya oli dan oli atau motor. Oli mesin atau motor begitu. Jadi melalui spesifikasi oli yang dapat dibaca pada tulisan yang biasanya menempel di kaleng oli tersebut merupakan bagian-bagian yang penting yang harus dikerjakan dalam sistem perawatan. Nah,
Bagian-bagiannya tersebut ada spesifikasi kekentalan, kemudian spesifikasi kualitas, kemudian oli yang biasa digunakan pada motor atau engine ya. Yang keempat interval penggantian oli motor, dan yang terakhir penggantian elemen saringan oli. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan saringan oli ya. Dan kemudian ini merupakan pasangan pegas pada rumah saringan oli begitu. Oke, selanjutnya sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini sebenarnya sebelum itu pastinya teman-teman bertanya, apa sih kegunaan sistem pendingin? Nah, kegunaannya itu yang pertama menyerap panas pada bagian-bagian mesin ya atau motor sehingga mengurangi keausan atau kerusakan. Kemudian untuk mendapatkan temperatur kerja mesin atau motor yang tepat dan merata. Nah, apa namanya? Mesin juga tidak boleh terlalu dingin, teman-teman. Karena ketika terlalu dingin, dia apa proses pembakaran tersebut jadi terhambat begitu. Karena eh, gimana ya? Apa proses usaha atau kerja tersebut eh, tidak tidak optimal karena suhu suhu atau blok mesin tersebut dingin begitu teman-teman. Jadi diusahakan pada suhu kerja begitu. Nah kemudian macam-macam sistem pendingin. Ada pendingin udara dan juga pendingin air sirkuit pompa. Nah pendingin udara itu bisa kita lihat pada gambar ya teman-teman. Dia itu langsung dibuatkan sirip-sirip. Jadi nantinya udara yang lewat itu akan masuk ke sirip-sirip ini dan mendinginkan apa sirip-sirip ini yang kemudian apa namanya akan diteruskan ke mesin begitu teman-teman. Jadi misalnya ini tuh langsung menempel ke dinding silinder. Nah, dinding silinder ini akan panas kemudian dibuatkan sirip-sirip yang akan mudah dilewati udara untuk mendinginkannya begitu. Kemudian yang sirkuit pompa itu merupakan eh, cairan yang dibuat agar melewati badan dari blok mesin ini. Jadi yang biasa kita sebut dengan water jacket begitu teman-teman. Jadi nantinya air akan mengalir di badan blok silinder ini. Nah, kemudian akan dialirkan setelah panas air itu akan didinginkan ke radiator dengan mengalirkannya ke radiator ya, yang bagian depan ini. Jadi nanti udara lewat memasuki radiator ini kemudian mendinginkan air seperti itu. Jadi di dalam radiator ini juga terdapat kisi-kisi, kipas-kipas ya teman-teman. Jadi di sela-sela kipas tersebut juga terdapat kisi-kisi begitu. Nah, kemudian pemeriksaan sistem pendingin. Nah, pemeriksaan sistem pendingin ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama pemeriksaan kebocoran radiator, pemeriksaan fungsi tutup radiator. Nah, tutup radiator itu juga cukup penting. Jadi ketika air yang ada di dalam radiator tersebut menguap, itu bisa diatasi dengan tutup radiator tutup radiator bisa menyesuaikan dengan tekanan begitu teman-teman. Jadi ketika tutupnya rusak itu air itu bisa menguap gitu teman-teman. Jadi bisa merusak radiator. Nah, kemudian fungsi termostat. Nah, termostat itu ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi sebelum mengalir ke radiator itu melewati termostat dulu. Gunanya untuk ketika suhu air
air atau coolant, ya cairan pendingin itu tidak dalam kondisi panas atau suhu kerja, dia akan dikembalikan ke eh, apa namanya, ke intake cairan begitu. Jadi akan dialirkan kembali supaya mencapai suhu kerja begitu teman-teman. Kalau melebihi suhu kerja, nah baru dia akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Nah, kemudian yang terakhir penambahan air pendingin. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika air pendingin itu menguap atau panas, dia akan menguap dan menjadi berkurang begitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, merupakan bagian-bagian yang harus diketahui untuk bisa melakukan perawatan berkala. Jadi yang pertama itu penyetelan sabuk penggerak ya atau fan belt teman-teman yang bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian penyetelan sabuk timing atau timing belt. Nah, jadi ketika setelan itu tidak apa namanya tidak benar begitu atau salah, maka mesin tidak akan optimal. Cara kerja mesin itu tidak akan optimal begitu teman-teman. Kemudian pengencangan kepala silinder dan penyetelan celah katup. Nah, seperti pada gambar di sebelah ini merupakan eh, apa cara penyetelan celah katup. Jadi dia menggunakan obeng dan juga kunci kunci L dan juga apa kunci ring teman-teman untuk menyetelnya begitu. Nah, kemudian penyetelan katup motor 4 dan 6 silinder. Nah, jadi apa pada motor kendaraan itu terdapat 4 dan juga 6 silinder. Jadi itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi yang untuk 4 silinder itu settingannya akan berbeda dengan yang 6 silinder begitu. Nah, kemudian untuk pengencangannya itu apa dilakukan berurutan seperti pada gambar ini, teman-teman. Jadi yang pinggir dulu, kemudian yang tengah, dan yang terakhir yang paling tengah begitu. Dan yang kelima adalah tes tekanan kompresi. Nah, tes tekanan kompresi itu merupakan apa namanya eh, cara untuk eh, mengukur apakah tekanan ketika apa namanya torak atau piston itu mencapai titik mati atas begitu teman-teman. Jadi usahakan keempat silinder atau keenam silinder itu tekanannya sama begitu untuk mendapatkan kerja yang optimal gitu. Selanjutnya, selanjutnya itu perawatan berkala sistem pengapian. Nah, untuk memeriksa jumlah elektrolit pada baterai itu kita bisa menggunakan alat ukur. Jadi karena apa namanya cairan elektrolit itu sering berkurang, jadinya kita apa kandungan elektrolit di dalam itu bisa berkurang gitu teman. Jadi untuk memeriksa kemudian untuk memeriksa sambungan terminal baterai apakah kotor atau tidak, kemudian memeriksa kondisi kabel baterai dari kemungkinan putus atau terbakar. Nah, jadi bisa saja apa namanya kabel dari baterai tersebut eh, terputus begitu teman-teman. Jadi karena kondisi kabel juga dalam kap mesin itu juga sedikit berantakan begitu teman-teman. Jadi bisa saja terdapat apa tidak sengaja terputus atau terbakar. Begitu. Kemudian yang kedua, memeriksa koil pengapian dari kemungkinan terminalnya kotor, kemudian kabel kendor, putus, terbakar, atau bodi retak. Nah, sebelumnya koil itu berfungsi untuk eh,
mengubah tegangan arus DC pada aki, mengubahnya ke tegangan AC untuk untuk membuat busi tersebut menciptakan bunga api begitu teman-teman. Jadi fungsi koil ini adalah menaikkan tegangan dari DC menjadi AC begitu. Nah, eh, gambar yang merah ini merupakan koil yang biasa terdapat pada mobil-mobil zaman dulu begitu teman. Yang terakhir, nah mobil sekarang itu sudah kebanyakan menggunakan koil yang lebih kecil seperti ini teman-teman. Jadi dia langsung masuk ke lubang nozzle begitu. Nah kemudian memeriksa distributor dari kemungkinan retak, kotor, ke terminal aus, dan pemasangan yang kurang baik. Nah jadi di dalam distributor ini terdapat rotor ya teman-teman yang nantinya akan berputar. Jadi ketika pemasangan itu kurang baik, maka rotor itu akan menabrak tutup dari distributor ini. Nah, itulah yang menyebabkan keretakan begitu teman-teman. Jadi usahakan pemasangan ini baik begitu karena di dalamnya ada rotor yang akan berputar begitu. Kemudian memeriksa kabel busi dari kemungkinan atau pemasangan yang kurang tepat. Nah, jadi teman-teman jangan sampai pemasangan busi tersebut atau kabel busi tersebut salah. Nah, itu bisa menyebabkan eh, langkah kerja yang di dalam ruang bakar itu tidak maksimal. Jadi bisa saja ketika salah pemasangan kabel busi, eh, ketika langkah hisap misalnya busi tersebut mengeluarkan bunga api gitu. Jadi tidak maksimal. Mungkin saja mesin tersebut tidak akan hidup begitu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu perawatan berkala sistem bahan bakar. Di mana sistem bahan bakar bensin ya teman-teman. Jadi kalau sistem bahan bakar diesel itu beda lagi. Jadi yang saya bahas adalah bahan bakar bensin. Nah, terdapat 8 sistem atau 8 perawat jenis yang harus kita rawat begitu. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rawat aliran udara dari bensin. Maaf, rawat aliran udara ke mesin gitu. Jadi se sebagai bagian dari yang komponen paling penting ya teman-teman, dalam aliran udara itu terdapat terdapat kevakuman di mana lubang yang terdapat gambar ini merupakan aliran dari pompa udara begitu teman-teman. Jadi udara yang nantinya akan masuk ke dalam gas ini kemudian akan bercampur dengan bahan bakar yang nantinya akan dimasukkan ke ruang bakar begitu teman-teman. Nah, jadi cara pembersihannya pun cukup mudah ya, tinggal menyemprotkan cairan khusus. Nah, caranya yaitu dengan menyalakan mesin terlebih dahulu, kemudian semprotkan cairan tersebut. Nah, karena saringan udara ini memvakum teman-teman, jadi ketika kita semprotkan maka akan langsung diserap oleh vakum ini. Nah, jadi setelah kita menyemprotkannya, matikan mesin terlebih dahulu. Tunggu 10 hingga 20 menit kemudian, lalu nyalakan kembali. Nah, teman-teman bisa injak pedal gas terlebih dahulu agar sisa-sisa kotoran yang sebelumnya menempel itu benar-benar hilang atau terangkat begitu, teman-teman. Kemudian sistem perawatan sensor. Nah, terdapat banyak sekali sensor pada kendaraan ya, teman-teman.
yang yang pada kali ini kita fokus kepada sensor-sensor yang memuat terkait bahan bakar begitu teman-teman. Jadi kita harus menggunakan peralatan khusus untuk membersihkan sensor tersebut. Nah, jika pembersihan sensor itu biasanya sudah terdapat di buku panduan yang diberikan pabrikannya begitu teman-teman. Jadi pastikan agar membersihkannya dengan tepat begitu, agar tidak jadi terdapat kerusakan. Oke, selanjutnya yaitu membersihkan lubang nozzle. Nah, ketika lubang nozzle ini tersumbat ya teman-teman, maka eh, apa bisa dipastikan bahan bakar tidak akan masuk. Jadi karena lubang nozzle ini juga dibuat sempit ya agar bahan bakar yang keluar itu bisa berupa embun begitu atau berupa kabut begitu teman-teman. Jadi untuk pembersihannya itu juga sama dengan eh, apa namanya dengan memasukkan cairan khusus ya ke dalam tangki bensin, itu nantinya cairan tersebut akan masuk ke nozzle begitu. Jadi untuk karatan atau krak-krak pada nozzle ini bisa diatasi begitu teman-teman. Nah selanjutnya ada juga filter bensin. Nah filter bensin ini juga merupakan komponen yang sangat penting ya teman-teman. Jadi ketika ketika kendaraan sudah menempuh sejauh 20 kilometer, itu filter ini akan sudah penuh begitu dengan endapan-endapan dari kotoran bahan bakar begitu teman-teman. Jadi harus segera dibersihkan. Nah selanjutnya, pemilihan bahan bakar juga sangat penting. Jadi kita harus memilih bahan bakar dengan yang memiliki kadar oktan yang tinggi. Jadi contohnya itu adalah Pertamax ya teman-teman. Jadi kalau untuk Pertalite itu kemungkinan di bawah kadar oktannya itu lebih rendah daripada Pertamax begitu. Nah kemudian mengecek bagian karbon dioksida. Nah mengecek karbon dioksida ini merupakan perawatan yang sangat familiar begitu. Jadi ketika kita melakukan perawatan itu harus karbon dioksidanya itu dicek terlebih dahulu karena untuk memastikan apakah hasil ruang bakar di dalam ruang bakar itu optimal atau tidak begitu. Nah jadi ada alat khusus yang bernama energy analyzer yang bisa kita gunakan untuk mengecek eh, karbon dioksida tersebut. Nah, hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan digunakan untuk menentukan pengukuran tentang pembakaran pada mesin. Pembakaran yang ideal itu adalah pada sebuah mobil itu menggunakan sistem injeksi akan bernilai di bawah 1%. Nah, jika di atas 1%, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu, teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa ruang bakar tersebut tidak optimal gitu. Selanjutnya yaitu memastikan aki tetap terawat. Jadi aki merupakan komponen yang penting juga, teman-teman, yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah agar fungsi fungsi mobil dengan sistem injeksi berjalan dengan baik. Nah, cara merawatnya itu dengan cara eh, apa namanya mengukur kadar elektrolit ya pada baterai, kemudian mengukur tegangan yang memastikan tetap 12 volt ya teman-teman. Kemudian menambahkan cairan aki jika berkurang gitu. Oke, selanjutnya adalah cek kondisi busi. Nah, eh, apa namanya
busi ini juga termasuk ke dalam bahan bakar ya teman-teman. Karena ketika semua sistem bahan bakar tersebut sudah berjalan, namun terdapat kendala pada busi, maka sama saja mesin tersebut tidak akan dapat hidup. Jadi meskipun busi juga termasuk ke dalam sistem pengapian, namun bahan bakar juga termasuk. Gitu. Jadi pastikan bahwa apa namanya elektroda itu masih tebal begitu. Jika tipis harus segera diganti. Nah, jika masih tebal itu pastikan membersihkan sisa-sisa kerak yang menempel pada bagian tersebut. Jadi apa namanya? Ada juga busi yang sekali pakai ya teman-teman. Jadi ketika busi tersebut sudah dibuka maka tidak bisa digunakan lagi. Jadi dia sekali pakai saja begitu. Namun untuk yang apa yang biasanya itu bisa digunakan lagi begitu. Jadi pastikan kita sudah membersihkannya dan kemudian dipasang lagi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jika ada salah kata, mohon maaf dari saya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.